Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada suatu motherboard. Ya. Baik itu berupa chip-chip atau komponen-komponen lainnya, komponen elektronika lainnya. Pada bahasan yang lalu, kita sudah mengenal banyak chip ya pada sebuah motherboard seperti ini. Nah, apa saja yang sudah kita ketahui yang kemarin itu? Banyak ya, selain di sini ada CPU yang dipasang, kemudian ada chipset. Di chipset itu kalau yang konvensional ada not bridge, ada short bridge. Yang not bridge itu disebut juga GMCH atau MCH, sedangkan not bridge-nya disebut ICH juga. Selain itu juga dikenal apa itu I/O controller. Nah, kemudian ada chip BIOS ya, dan lain sebagainya. Dan kita sudah mengenali itu termasuk fungsinya. Ya. Bagi pemirsa yang belum melihat, silahkan melihat pada video-video sebelumnya. Nah, pada sebuah motherboard, chip itu banyak sekali. Selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak dan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ya, di situ nanti ada chip audio, chip untuk internet, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengenali chip-chip tadi? Seperti yang telah kita bahas yang kemarin-kemarin itu, untuk mengenali chip, kita cukup melihat tulisan-tulisan atau notasi-notasi yang ada pada permukaan chip itu sendiri. Dengan mengetahui notasi itu, akhirnya kita ketahui chip itu chip apa. Misalnya itu chipset gitu ya, not bridge, atau mungkin PCH. Nah, dari situ nanti ada tulisan, akhirnya kita mengenali, oh, chip ini kemampuannya sebesar apa. Terus cocok apa enggak kalau dipasangkan dengan komponen yang lainnya dan lain sebagainya. Yang lain juga gitu. Untuk chip I/O-nya itu tertulis itu pada permukaan chipnya itu. Disitulah berdasarkan kode-kode itu kita bisa melihat jenis chip tersebut. Nah, sekarang contoh ya, ini motherboard yang tipe baru juga, yang single chipset, yang pakai PCH. Kebetulan ini berbasis Intel ya. Saya juga ada yang berbasis AMD, nanti sama aja. Nah, ini ada chip-chip lain nih, ya. Di sini nih ada chip ini, di sini. Nah, ini sudah saya lihat. Saya lihat dan saya cek, ternyata ini chip audio, ya. Nah, di sini ada chip untuk Ethernet, kecil sekali di sini. Nah, kemudian di sini ada chip BIOS, ya. Jadi begini caranya. Kalau Anda melihat langsung gini nggak akan kelihatan, apalagi orang setua saya yang pakai kacamata, nggak bisa. Jadi harus pakai ini, kaca pembesar semacam ini nih. Ya, loupe, atau nama apa ilmiahnya itu biasa orang menyebut magnifier ya. Kayak gini, pembesar. Jadi kita lihat seperti ini. Ya, barulah kelihatan tulisan-tulisan itu. Sebagai contoh ya, yang ada di pojok di sini ini, chip ini setelah saya lihat, itu ternyata dia tipe ini ada tulisan ini. Atau mungkin bisa dilihat di situ ini. Oke ya. Ini nih, coba. Yang pojok bawah. Pojok bawah kiri ya? Iya. Oh. Ada yang kotak itu ya. Oh, ini yang ya? Iya, mungkin nggak jelas ya tulisannya ya. Ini kayaknya Realtek ini anunya. Ah, betul. Iya. Oke ya? Iya. Audio, ALC. Iya. ALC. Nggih. Nah, itu tulisannya ini ALC 662. Oh, iya benar. Iya. Gitu. Nah, kalau kita mengetahui ini terus bagaimana? Ini chip apa ini ALC 662? Dia ke Google ya. Tuliskan ALC 662 begitu. Iya. Nanti akan ketahuan di situ, muncul di situ nanti ada datasheet-nya juga muncul. Ada penjelasan, oh ini audio gitu. Ya. Nama lainnya itu audio codec. Chip ini disebut audio codec nama lainnya. Biasanya seperti itu. Nah, di situ nanti di datasheet atau apa itu ya, ada yang white paper kayak begitu. Ya, itu keterangannya banyak. Akan tertulis nanti di situ itu. Jadi bagaimana
kemampuan dia dalam audio ini tertulis rinci di situ nanti. Nah, caranya seperti itu, ya. Nah, kemudian saya lihat lagi itu yang ada di sini nih. Mana ya? Nah, di sini ini ada chip kecil ini di sini ini. Setelah saya lihat, dia tertulis seperti ini. Realtek 811H. Jadi 81-nya 3 ya, 111H. Saya cek langsung di situ, ternyata dia adalah chip untuk Ethernet, yaitu untuk jaringan, untuk LAN. Ya. Jadi kalau tadi audio ini dia berfungsi untuk mengkontrol audio yang masuk maupun yang keluar. Sehingga nanti kualitas dari audio itu sendiri sangat bergantung tipe chip ini sendiri. Sama untuk yang Realtek. Dialah yang mengkontrol untuk data keluar masuk komputer. Jadi yang dikirimkan ke jaringan dan yang masuk ke jaringan dia melalui chip ini. Ya, Realtek ini. Nah, kemudian saya cek yang kemarin kita ngomong BIOS itu ya. Chip BIOS itu saya coba. Ini chip BIOS itu apa sih? Kan ada tulisan kecil juga ya. Di sini nih, chip BIOS yang kemarin kita lihat itu. Nah, ternyata ada tulisan begini. Winbond 25Q32J VSIQ, begitu. Saya cek di datasheet-nya ya. Ternyata dia merupakan jenis memori. Jadi memori dari flash memory. Ya. Yang digunakan biasa untuk BIOS dan BIOS-nya itu tersimpan jadi dia tipe dalam EEPROM. Ya, EEPROM itu apa? Inilah, ya, electrically erasable, programmable, read-only memory. Jadi ini adalah chip ini nih, dia tipenya ROM, ya, ROM yang jenis ini nih, EEPROM. Nah, ya, itu yang ditempati oleh BIOS itu tadi. Sebetulnya EEPROM itu apa sih? Nanti saat kita membahas memori ya, kita jelaskan lebih jauh. Jadi ini yang ditempati oleh BIOS gitu. Nah, itu cara mengenali chip-chip tersebut. Bagaimana chip-chip yang lain? Sama. Lihatlah tulisan-tulisan yang ada di permukaannya. Tentu ya karena kecil kita gunakan kaca pembesar ini. Setelah itu Anda yang paling gampang itu masukkan di Google, nanti kan ketemu. Iya. Ya, itu cara yang paling simpel. Oke ya. Nah, ini saya berikan sedikit penjelasan tentang ROM sedikit. Kemarin itu ada yang bicara begini. Loh, ROM katanya read only memory. Nyatanya katanya dia hanya bisa dibaca. Nyatanya dia bisa dihapus kok. Lah itu update BIOS itu, begitu. Nah, ini rupanya kurang paham dengan istilah ROM. ROM itu ya memori yang bisa dibaca saja, artinya saat kita gunakan. Nah, namun dia itu tetap bisa dihapus ya dan ditulisi kembali dengan metode-metode tertentu. Ya. Jadi kalau saat itu Anda mengoperasikan komputer sedangkan dia ROM, nggak bisa Anda ubah, nggak bisa. Oh, betul. Jadi ngubahnya nanti ya. Setelah selesai komputer dimatiin lah, ada cara sendiri nanti dinyalain lagi cara mengubahnya dia. Itu yang dimaksud ROM. Jadi ROM itu bukan dia tertulis di situ terus lama-lamanya nggak bisa dihapus, bukan begitu. Walaupun ada juga yang seperti itu. Contohnya di CD-ROM itu. Iya benar. Mana daerah yang sudah dia tulisi nggak bisa Anda apa-apain itu. Yang sudah ditulisi itu, yang bisa tulisi lagi itu yang masih kosong gitu loh. Iya bener. Ya, nah itu kenapa lah itu ya. Jadi yang dimaksud ROM di sini itu tadi dalam kondisi umum biasa tidak bisa diubah. Saya berikan analogi. Kalau Anda mengetik pakai Word, file Anda itu kan bisa di-set read only, ya enggak? Iya bener. Ketika di-set read only, Anda hanya bisa membaca itu. Iya. Anda nge-save tidak bisa, atau Anda ngedel nggak bisa. Supaya bisa diisi lagi, maka setting read only tadi harus diubah menjadi arsip, iya kan? Iya benar ya. Setelah diubah arsip baru bisa
kembalikan. Nah, arti read only ini bukan hanya bisa dibaca toh, ya, terus ini nggak bisa diapain, bukan begitu. Sama lah analoginya dengan ROM tadi. Ya. Oke, saya lanjut. Tadi kita bicara tentang chip-chip. Nah, kalau kita lihat di motherboard ini, baik itu motherboard tipe desktop, server, ya, maupun laptop, itu banyak sekali komponen-komponen kecil. Seperti yang saya tunjukkan, komponen-komponen besar. Yang kecil-kecil itu banyak. Lah, komponen ini namanya apa saja? Nah, Anda nggak usah bingung kalau Anda nggak mengerti elektronika, ya. Lihat aja kode-kodenya. Jadi nanti di komponen itu, di sebelahnya itu ada tulisan, pasti ada tulisan, dicek aja, ya. Ada tulisan begini. Kalau dia kodenya C, berarti itu kapasitor. Jadi contohnya nih, ini ada kapasitor, nanti di sekitarnya ada tulisan C begitu. Ya. Nah, kalau kodenya CN berarti dia itu konektor. Kalau dia kodenya D berarti dia diode. Kalau dia F itu fuse, artinya sekring. Kalau J dia jumper atau mungkin pin atau mungkin konektor. Ya. Kalau L itu induktor atau choke. Ya. Kalau Q itu transistor. R resistor. U itu berarti IC atau chip. Kemudian VR ini variable resistor, ya. Nah, kalau X dan Y itu adalah osilator. Nah, nanti kode-kode itu kayak begini. Tidak hanya U. Kadang-kadang di belakang notasi ini ada notasi lain, baik berupa huruf, ya, maupun berupa angka. Contohnya ini, saya berikan contoh. U2, berarti itu adalah chip. Nah, terus 2 itu apa? Loh, nanti kan ada U1, ada U2, ada U3 gitu. Nah, nanti di buku datasheet atau white paper yang memuat itu, ya, pabrik pasti punya. Anda juga nanti bisa nyari itu kok, ya. Nah, nanti U1 itu adalah chip ini, U2 adalah chip ini, yang fungsinya untuk ini, U3, nah, seperti itu. Contoh yang berikutnya, ini X, ya. Kalau X ini kan osilator. Ini ada 2 osilator ini di sini ini, 2 tipe osilator, ya. Yang pertama ini, dan yang satunya lagi yang kayak tabung kecil ini, mungkin bisa ditampakkan ya. Ini sama ini ya, ini ya, coba ditampakkan. Itu osilator ya. Nah, itu ada kode X1 dan X2 loh di yang situ. Putih ini ya, Ya, putih. Ini. Ya, yang oval ada kode X itu juga di situ. Sama ini ya, ini juga. Ya, kayak tabung itu. Tabung ini. Ya. Nah, itu osilator gitu. Osilator X1. Ya. Yang satunya X2 pasti. Nah, ya. Ini atasnya speaker X2, mana ya, nggak ada tulisannya. Ya, yang yang ada satu yang. Ya. X2 itu ada mepet di sini loh, mepet chip ya, chipset itu. Nah, itu. Nah, jadi nanti X1 itu apa, X2 itu apa, sama-sama osilator tapi dia fungsinya beda. Oke, ya. Nah, kemudian ada Q. Nah, Q tadi apa? Transistor. Lah, di sini transistor banyak sekali nih, transistor ya. Jadi kalau saya tunjukkan ya, wah, berderet-deret ini transistor, nah, ini transistor. Di sini juga transistor. Di sebelah sini ada transistor ya. Nah, itu nanti ada apa? QP ya, 551. Lah, nanti QP 511 apa? Itu adalah transistor ya, yang fungsinya ini. Jadi di sini P itu apa gitu ya. Nah, itu dulu itu saya pernah ngecek di motherboard. P itu ternyata power kan ya gitu. Yang berhubungan dengan power kayak gitu ya, dan lain sebagainya lah. Nah, ini contoh kapasitor nih, kapasitor EP lah. Nanti EP itu apa, nanti di buku datasheet itu ada penjelasannya tuh. Nah, nanti 702 ini apa lah, begitulah ya. Jadi di sini lengkap. Nah, inilah kode-kode yang ada di motherboard. Ini saya ambilkan kode-kode ini yang ada di laptop. Ya, dari laptop itu saya peroleh data-data mengenai ini. Ternyata data-data yang di laptop itu sama dengan yang di desktop. Oh, sama. Iya, sama dengan yang di server. Kodenya sama. Jadi kalau X itu ya osilator, yaitu osilator sama ya. Tapi data ini yang
jelas saya dapatkan di datasheet atau white paper daripada laptop. Iya. Seperti itu. Iya, Ya, ada pertanyaan di sini. Iya, yang chip-chip yang tadi itu yang di kanan itu yang. Iya, nih. Gimana bisa nyambung dengan chipsetnya? Gimana itu alurnya ya? Oh ya, untuk alur datanya ya? Iya. Oke, nanti itu termasuk bagaimana nanti kalau ada kerusakan dan mereparasinya. Iya, bener ya? Pada sesi berikutnya. Oke ya. Ya, Terima kasih. sama-sama.